Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah hidrologi. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-11 dengan topik bahasan yang akan kita bahas adalah mengenai curah hujan bencana. Baik, ini akan adalah pokok bahasan yang akan kita bahas ya. Ada pendahuluan, ada curah hujan bencana menggunakan distribusi Gumbel, low percent, normal, dan low normal. Baik. Nah, sebelum kita menghitung curah hujan bencana, kita harus memilih terlebih dahulu atau mencari distribusi apakah yang paling cocok untuk data hujan yang kita dapat gitu ya. Nah, di sini dua pertemuan kemarin yaitu mengenai analisis frekuensi. Di situ teman-teman sudah belajar untuk memilih jenis sebaran yang akan digunakan dan juga sudah saya jelaskan bagaimana menguji jenis sebaran, apakah jenis sebaran tersebut dapat diterima atau tidak. Jadi di sini teman-teman sudah memilih jenis sebaran karena yang akan kita hitung curah hujan rencananya itu hanyalah menggunakan satu jenis distribusi. Kalau misalnya di sini adalah distribusi yang terpilih adalah low percent tipe 3, berarti nanti di curah hujan rencana kita akan menggunakan low percent tipe 3 dalam perhitungan. Seperti itu. Nah, ini juga kemarin ya hasil pengujian jenis sebaran. Jadi pemilihan jenis sebaran yang memenuhi low percent tipe 3, pengujian jenis sebaran menggunakan low percent tipe 3, secara cara grafis dia memenuhi, cara Smirnov-Kolmogorov dia memenuhi, secara C kuadrat dia memenuhi. Sehingga pada contoh yang saya berikan, itu yang terpilih adalah low percent tipe 3. Jadi untuk selanjutnya perhitungan curah hujan rencananya menggunakan satu distribusi saja, yaitu dengan cara distribusi low percent tipe 3. Jadi, yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini, curah hujan rencana ke 4 distribusi, yaitu Gumbel, low percent tipe 3, normal, dan non-normal. Namun, sekali lagi, dalam perhitungannya, kita hanya menggunakan satu distribusi saja, yaitu menggunakan distribusi yang kita pilih dan juga lolos dengan pengujian, seperti itu. Nah, yang akan saya jelaskan yang pertama itu adalah jenis distribusi Gumbel. Nah, di sini untuk menghitung jenis curah hujan rencana menggunakan metode distribusi Gumbel, di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Sidi Sumarto ya dari tahun 1999 bahwa rumusnya curah hujan rencana adalah yang ini ya, yang saya tandai merah. Jadi XT itu adalah curah hujan rencana sama dengan X bar. X bar itu adalah rata-rata curah hujan dari data hujan yang kita miliki. Lalu SD adalah standar deviasi. Sedangkan SN adalah deviasi standar dari reduksi variat. Nah, ini nilainya adalah sudah ditentukan dari tabel. Lalu ada nilai YT. YT itu adalah nilai reduksi variat dari variabel yang diharapkan. Ini juga sudah ditentukan dari tabel. Jadi kalau nilai YT berdasarkan periode ulangnya. Lalu ada nilai YN. YN itu adalah nilai rata-rata dari reduksi variat. Nilainya tergantung dari jumlah datanya. Jadi tergantung dari jumlah datanya untuk nilai YN dan nilai SN. Sedangkan nilai YT itu tergantung dari berapa periode ulang yang akan kita analisis. Nah, sedangkan standar deviasi menggunakan rumus pada umumnya ya, seperti ini. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan ini adalah contoh nilai tabel YT. Nah, YT kan tadi tergantung dari periode ulangnya. Jadi biasanya di dalam analisis hidrologi kita menggunakan contoh beberapa periode ulang. Misalnya di sini kita memilih 5 periode ulang yang akan kita analisis. Misalnya dari 5 tahun, 20, 50, 100 hingga 200. Sehingga misalnya kita contoh ambil satu. Kita ingin menghitung nilai hujan rencana dengan periode ulang 5 tahun. Berarti yang ini ya. Maka nilai YT yang akan kita gunakan adalah ini, 1,499. Jadi di sini makin besar periode ulang yang akan kita pilih, maka akan makin besar pula nilai reduksi variat atau nilai koefisien YT-nya. Ini terlihat ya, ketika kita memilih periode ulang 100 tahun, maka nilai YT-nya akan makin besar.
jadi 4,6. Sedangkan ketika kita memilih periode ulang 5 tahun, maka periode reduksi variatnya adalah 1,499. Nah, ini cara menentukan nilai YT. Jadi tergantung kita memilih berapa periode ulang yang akan kita analisis. Selanjutnya adalah nilai YN. Nilai YN ini tergantung dari jumlah data kita. Misal data yang kita analisis jumlahnya adalah 15. Maka tinggal kita cari jumlah data, ini N ya. N-nya 15, berarti ini 10 dengan ditambah 5. Sehingga nilai YN-nya adalah 0,5128. Nah, begitu cara menentukannya. Lalu ada nilai SN, koefisien SN atau deviasi standar dari reduksi variat. Ini juga tergantung dari jumlah data yang kita miliki. Jadi misalnya N-nya adalah 15, berarti ini 10 tambah 5, sehingga nilai koefisien SN-nya adalah 1,0206. Seperti itu. Nah, dari nilai SN, nilai YN, dan nilai YT sudah kita pilih. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi, hujan rencana, misalnya hujan rencana periode ulang 5 tahun. Sama dengan hujan rencana periode ulang 100 tahun. Maka nilainya akan berbeda. Karena nilai YT-nya berbeda. Sedangkan nilai SD, SN, YN, dan X bar atau X rata-ratanya sama. Jadi kalau X5 atau curah hujan rata-rata periode ulang 5 tahun, maka kita menggunakan YT yang ini ya. YT yang 1,499. Sedangkan jika periode ulang 100 tahun, maka kita menggunakan nilai YT-nya yang 4,6. Jadi curah hujan rencana 5 tahun itu pasti nilainya akan lebih kecil dibandingkan curah hujan rencana dengan periode ulang 100 tahun. Seperti itu contohnya. Ini yang pertama adalah distribusi Gumbel. Sedangkan yang selanjutnya akan dijelaskan adalah distribusi low person tipe 3. Nah, jadi kalau menggunakan data low person atau low normal, kita jangan lupa untuk melohkan nilai hujan kita. Jadi rumusnya sama ya. Di sini Y sama dengan Y bar dikali K kali S. Nah, Y itu adalah curah hujan rencananya. Atau kalau kita pakai low person tipe 3, maka log XT atau log dari hujan rencana kita. Itu sama dengan log X rata-rata ditambah K dikali SD. SD adalah standar deviasi. Sama ya, standar deviasi rumusnya pada umumnya sama. Cuman karena ini low person, maka datanya jangan lupa kita untuk logkan. Nah, selanjutnya K. K di sini adalah karakteristik distribusi low person tipe 3. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel 4 pada PowerPoint yang saya berikan. Lalu log X bar itu adalah nilai rata-rata curah hujan yang datanya sudah dilogkan. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan nilai K? Nilai K itu ditentukan berdasarkan nilai CS yang sudah kita hitung sebelumnya atau koefisien skewness atau koefisien kemencengan. Nah, nilai CS kan rumusnya ini. Nah, ini juga sudah kita hitung sebelumnya pada saat pemilihan jenis sebaran pada materi analisis frekuensi. Nah, nilai K tergantung dari nilai CS dan juga tergantung dari nilai periode ulangnya. Jadi ada dua, tergantung periode ulang dan juga tergantung dari CS. Misalnya nilai CS-nya adalah 0,7. Sedangkan periode ulang yang akan kita pilih adalah 10 tahun ya. Berarti di sini kan 10 tahun. Maka nilai K-nya adalah 1,33. Jadi makin besar periode ulang, ini periode ulangnya, kalau ini peluangnya ya. Jadi makin besar periode ulangnya, maka makin besar nilai CS-nya. Misalnya kita mau pakai periode ulang 100 tahun, maka nilai koefisien K-nya itu juga akan makin besar. Nah, disinilah yang mempengaruhi makin besar periode ulangnya, maka makin besar juga curah hujan rencananya. Nah, di sini tinggal kita masukkan rumus ya. Nilai log X bar sudah didapat, nilai K sudah didapat, standar deviasi sudah didapat. Maka nilai curah hujan rencananya, misalnya curah hujan rencana 10 tahun, kita pakai nilai K-nya yang tadi ya, adalah yang ini, 1,33. Tinggal kita masukkan. Nah, nanti jangan lupa, ini kan log XT. Nah, ketika kita ingin menghitung XT-nya, maka nanti rumusnya ketika di Excel, itu sama dengan 10 dipangkat ya, dipangkat rumus yang ini. Nah,
rumus yang ini dimasukkan ke kurung. Jadi X curah hujan rencana pada 10 tahun sama dengan 10 pangkat log X bar ditambah K kali ST di kurung tutup. Ini rumusnya ketika kita menginput di Excel seperti itu. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah distribusi normal. Nah, ini yang paling sederhana ya rumusnya, di mana curah hujan rencana sama dengan curah hujan rata-rata ditambah KT atau koefisien dari standar variabel. Ini juga tergantung dari periode ulangnya, dapat dilihat pada tabel 6. Dikalikan dengan ST atau standar deviasi. Nah, bagaimana kita menentukan nilai KT? Tinggal kita lihat ya. Jadi, tinggal kita tentukan kita ingin menggunakan periode ulang berapa. Makin besar periode ulangnya, maka akan makin besar nilai KT-nya. Seperti itu. Ini untuk distribusi normal. Nah, yang terakhir adalah distribusi log normal. Jadi, XT sama dengan X bar ditambah KT dikali ST sama dengan distribusi normal. Cuman jangan lupa datanya untuk dilogkan terlebih dahulu. Nah, di sini nilai KT itu adalah seperti ini ya. Jadi sama dengan sebelumnya, KT tergantung dari periode ulang yang akan kita pilih. Makin besar periode ulangnya, periode ulang yang ini T, dari 1 tahun ini sampai 240 untuk distribusi log normal, maka makin besar nilai periode ulangnya, maka makin besar nilai KT-nya, sehingga mempengaruhi nilai curah hujan rencananya. Oke, baik. Selanjutnya adalah contoh perhitungan. Nah, yang saya berikan contoh perhitungan kali ini adalah contoh perhitungan dari curah hujan rencana menggunakan metode atau distribusi log persen tipe 3. Jadi rumusnya adalah ini ya, log persen tipe 3. Di mana log X rata-rata adalah yang ini, log rata-rata ya. Nilai rata-rata log dari data hujan adalah 1,8. Ditambah K. K itu didapat dari tabel ya, tergantung dari periode ulangnya. Ketika periode ulang 2 tahun, nilai KT-nya minus 0,132. Ketika periode ulang 100 tahun, nilai KT-nya adalah 2,891. Makin besar periode ulang, maka makin besar juga curah hujan rencananya, atau nilai koefisiennya. Nah, tadi nilai K dikalikan SD, standar deviasinya. Di sini sudah hitung, standar deviasinya adalah 0,15. Nah, sekarang kita tinggal masukkan rumus log XT. Misalnya yang pertama, log XT berarti kan 1,8 ditambah dengan K. K-nya ini adalah minus ya. Ditambah minus 0,132 dikalikan dengan standar deviasinya 0,15. Nah, tentunya ini hasilnya adalah sekitar tidak sebesar ini ya, 60 ini kan. Sehingga karena ini baik, ketika kita hitung ini 1,8 ditambah 0, minus 0,132 dikali 0,15, maka hasilnya kurang lebih adalah 1,78. Ini masih log X ya, log XT. X pada kala ulang 2 tahun. Nah, berapa nilai curah hujan rencana pada kala ulang 2 tahun? Maka lognya harus kita hilangkan dengan cara perhitungan di Excel dengan 10 pangkat dari 1,78. Nah, maka di sini akan ketemu hasilnya X atau curah hujan rencana pada periode ulang 2 tahun hasilnya adalah 60,106 mm. Nah, ini adalah contoh perhitungan lognya. Jadi kita harus kalikan dulu log X2 sama dengan 1,78. Sedangkan X2-nya sama dengan 10 pangkat 1,78. Sehingga X2-nya sama dengan 60,106 mm. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini terdapat contoh soal. Nah, ini boleh teman-teman coba atau boleh silahkan dicoba sendiri-sendiri, tapi tidak dikumpulkan, karena nanti yang dikumpulkan adalah tugas besarnya. Dari tugas besar kan juga ada contoh perhitungan hujan rencana. Jadi ini hanya sekedar untuk latihan saja. Contohnya seperti ini Anda terdapat 15 tahun data hujan kawasan. Ini 15 tahun data hujan kawasan, 2001 sampai 2015.
Nah, hitunglah hujan rencana menggunakan metode Gumbel. Jadi tadi metode Gumbel kan ini ya. Metode Gumbel rumusnya ini. X rata-rata kan berarti rata-rata dari ke-15 tahun ini adalah berapa? Ditambah nilai standar deviasi rumus yang ada di bawah. Nilai SN dan YN itu sudah ada di tabel yang tadi sudah saya jelaskan. Sedangkan nilai YT itu juga sudah ada di tabel, namun nilai YT itu tergantung dari periode ulangnya. Nah, di sini periode ulang yang saya berikan adalah periode ulang 2 tahun, 10 tahun, 20, 50, dan 100 tahun. Jadi nanti ada 5 nilai curah hujannya. Nilai curah hujan 2 tahun, curah hujan rencana 10 tahun, curah hujan rencana 20 tahun, curah hujan rencana 50 tahun, dan curah hujan rencana 100 tahun. Berarti ada 5 perhitungan curah hujan rencana yang nilainya pasti beda-beda. Makin besar periode ulangnya, maka makin besar nilai curah hujan rencananya. Nah, demikian yang saya sampaikan mengenai curah hujan rencana. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.